Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Lintas Bandung Sepekan minggu ini di edisi 22 Juni 2025. Dan kami telah menyiapkan ragam informasi terkini dari kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bersama saya Lina Astalina, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan minggu ini. Pemirsa, jemaah Kalimantan Selatan kloter pertama asal kota Banjarmasin tiba di Paduan Lambung Makurat Minggu 15 Juni 2025 pukul 3.30 WITA menggunakan pesawat jenis A330-300 Lion Air penerbangan JT3119. Pemulangan jemaah haji berlangsung aman dan lancar. 423 jemaah haji kloter pertama asal kota Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Syamsuddinor Banjarbaru dengan menggunakan pesawat jenis A330-300 Lion Air penerbangan JT3119 Minggu dini hari. Usai mendarat, jemaah haji langsung menuju Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin, disambut oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan serta petugas PPIH. Salah seorang jemaah haji Muhammad Arzani mengungkapkan rasa syukur dan bahagia bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar, kendati cuaca di Arab Saudi yang cukup panas. Ya, bahagia, tenang. Kalau dari cuacanya kemarin berapa pagi pulangan ke mana? Di sana panas banget. 44 jam di Mekah. Untuk ibadahnya di sana gimana Pak Haji? Nyaman aja lah tapi nyaman aja. Ini apa nih perasaannya setelah datang ke sini? Kangen keluarga atau gimana? Iya. Di sana ada teman keluarga di tanah air. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin menyampaikan jemaah haji embarkasi Banjarmasin yang meninggal ada 5 orang, 2 jemaah haji Kalimantan Selatan dan 3 orang jemaah haji Kalimantan Tengah. 5 ya, 2 dari Kalimantan Selatan, 3 dari Kalimantan Tengah. Kalau menurut di sini, ini hampir semuanya adalah usia lanjut begitu. Jadi ada usia 81 tahun, ada 63 tahun, ada 79 tahun dan 65 tahun. Memang latar belakangnya ada penyakit begitu. Memang sudah terdeteksi dari sini begitu, dan alhamdulillah sebagian mereka melaksanakan haji begitu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhammad Muslim menambahkan, dari hasil pemeriksaan kesehatan, sebagian besar jemaah haji dalam kondisi sehat dan aman. Jadi yang pertama, kalau dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hari ini, ya, terutama yang kedatangan, hanya 2 yang saat ini dalam pengamatan. Karena salah satunya hatinya menurun. Ya, selebihnya dalam kondisi antara kondisi batuk dan sebagainya, ada dampak dari perubahan iklim, ya, datangan dari Arab Saudi kemudian ke daerah kita. Dan ini sebagian besar seperti ini pada umumnya, ya, ada perubahan. Tapi secara keseluruhan kondisinya disampaikan oleh Pak Kanwil dalam kondisi yang aman. Jemaah haji diingatkan agar berkomunikasi dengan tim kesehatan di debarkasi dan daerah jika ada keluhan dan gangguan kesehatan pasca kepulangan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, mengobati rasa rindu jemaah haji kepada kampung halaman. Setibanya di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin, jemaah haji kloter pertama dijamu dengan menu soto Banjar sebagai bentuk sambutan selamat datang. Usai mendarat di Bandara Syamsuddinor pada Minggu dini hari, jemaah haji kloter 1 asal kota Banjarmasin mendapat jamuan istimewa berupa soto Banjar, lengkap dengan sate bumbu kacang sebagai pelengkap. Setelah lebih kurang 40 hari berada di Tanah Suci untuk menjalankan prosesi ibadah haji,
Tentunya makanan khas Banua menjadi hal sangat dirindukan oleh para jemaah. Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin mengatakan, penyajian soto Banjar menjadi agenda rutin yang selalu disajikan sebagai menu utama saat jemaah haji tiba di asrama haji. Ditambahkannya, pemesanan soto Banjar disiapkan dan ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing kabupaten kota. Soto Banjar ini setelah kedatangan jamaah haji? Seluruhnya. Sebanyak 13 kloter ini untuk sarapan. Kalaunya tengah malam datang, makan tengah malam. Kalaunya pagi, sarapan. Di samping snack yang sudah disiapkan. Kenapa memilih soto Banjar, Pak? Karena kegenangan tokonya ini pas benar Pak Ija. Panas, kemudian kegenangan, anunya apa ya pokoknya liurnya pas gitu lah. Hari ini kita dijamu oleh Wali Kota Banjarmasin dengan soto Banjar plus sate, nikmat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Wali Kota. Ijan, terima kasih. Kegenangan benar. Alhamdulillah. Kedatangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin diawali oleh kloter 1 asal kota Banjarmasin yang mendarat di Bandara Syamsuddinor pada Minggu dini hari 15 Juni 2025. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai mendarat dengan selamat di Banua, sebanyak 422 orang jemaah haji asal Banjarmasin dengan raut bahagia dan tangis haru sesaki ruang induk Masjid Jami Sungai Jingah kala disambut sanak keluarga dan pemerintah kota Banjarmasin. Suasana haru mewarnai kedatangan ratusan jamaah haji asal Banjarmasin yang tiba di Masjid Jami Sungai Jingah, Minggu 15 Juni 2025. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Mahli Riyadi menyambut hangat seluruh jemaah haji Kota Banjarmasin dengan penuh sukacita karena tiba di Banjarmasin dengan keadaan selamat dan sehat. Tak lupa ia turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membersamai jemaah dari awal persiapan selama pelaksanaan haji hingga pulang ke tanah air. Mahli mengharapkan doa terbaik dari para jemaah agar keberlangsungan pembangunan Kota Banjarmasin di bawah kepemimpinan Yamin Ananda dapat semakin baik, maju, dan sejahtera. Bersyukur kepada Allah, kedatangan jamaah haji kloter 1 yang seluruhnya 422 orang berasal dari Kota Banjarmasin hari ini tiba dan dalam keadaan sehat walafiat secara keseluruhan. Tentu mewakili Wali Kota Banjarmasin, kita bersyukur dan tadi memohon kepada mereka untuk mendoakan Banjarmasin agar dapat mewujudkan maju dan sejahtera visinya, dan tentu didoakan oleh seluruh jamaah haji yang hadir. Nah, ini bagian dari doa orang yang baru datang ibadah haji. Selamat sampai ke tujuan. Selama berapa minggu di sana menjalani ibadah haji, Bu? Lamanya sampai 10 hari. Kerjanya lancar, suasananya panas, anginnya panas. Alhamdulillah, dijalani dengan ikhlas. Pendampingnya alhamdulillah terbantu lah, terpercaya dapat mengawasi jemaah dengan lancar. Para keluarga jemaah haji yang sudah menunggu sejak pagi pun tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya karena tiba dengan sehat dan selamat, yang mendoakan mendapat haji mabrur. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta dalam rangka studi komparasi sistem pengelolaan sampah dari sumbernya hingga pelibatan masyarakat dalam program daur ulang dan bank sampah. Sistem pengelolaan sampah di Banjarmasin hingga sempat memunculkan status darurat sampah, kini masih menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalsel, kendati secara umum sampah di Banjarmasin juga sudah mulai bisa dikendalikan. Agar sistem persampahan di Banjarmasin bisa terkelola dengan baik, Komisi 3 DPRD Kalsel terus mencarikan solusi bahkan terbaru
melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Kunjungan diterima oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli dari fraksi PKS yang menyambut baik kunjungan dan sekaligus membuka diskusi tentang berbagai strategi pengelolaan sampah di ibu kota Jakarta. Dalam kunjungan ini DPRD Kalsel menggali informasi mendalam mulai dari sistem pengurangan sampah dari sumbernya, pengelolaan berbasis teknologi hingga pelibatan masyarakat dalam program daur ulang dan bank sampah. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustakimah menyatakan bahwa kunjungan ini penting dilakukan sebagai langkah mencari solusi atas permasalahan darurat sampah yang kini dihadapi Kota Banjarmasin. Mustakimah menegaskan bahwa meskipun karakter pemerintah antara Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta berbeda, namun prinsip-prinsip pengelolaan yang baik tetap bisa diadopsi. Menanyakan terkait pengelolaan sampah di DKI Jakarta seperti apa. Tadi setelah kita diskusi ya mengenai pengelolaan sampah di DKI itu memang agak berbeda karena dari sistem pemerintahan pun berbeda. Mereka dipilih berdasarkan ASN sehingga untuk APBD dan dana untuk pengelolaan sampah itu langsung ya mereka. Dan tadi kita juga sudah menanyakan itu untuk total pengelolaan sampah itu 10 triliun. Memang agak jauh sekali ya dari kita, tetapi kita juga tetap harus optimis untuk pengelolaan sampah itu bisa kita kelola dengan baik juga, walaupun dengan angka dan anggarannya berbeda. Sementara itu, M. Taufik Zulkifli dari DPRD DKI Jakarta memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan di ibu kota, mulai dari peningkatan peran bank sampah hingga total anggaran yang disediakan yakni sekitar 10 triliun. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi DPRD Kalsel dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong peningkatan tata kelola persampahan di daerah, khususnya Kota Banjarmasin yang tengah menghadapi tekanan lingkungan akibat lonjakan volume sampah. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, status pusat perbelanjaan Sekumpul Martapura kembali mengemuka usai fraksi Gerindra mempertanyakan pengelolaan pusat perbelanjaan tersebut yang belum terselesaikan dan terkesan berlarut-larut pada rapat paripurna DPRD Banjar belum lama tadi. Pertanyaan terkait pusat perbelanjaan Sekumpul PPS Martapura disampaikan fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Banjar dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Banjar Agus Maulana, dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansur, anggota DPRD Banjar, pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, serta undangan lainnya. Menariknya, Rahmat Saleh dari fraksi Gerindra menyampaikan beberapa poin pertanyaan terkait penggunaan dana silpa, pembangunan fisik jalan, serta gedung yang belum terselesaikan, termasuk mengenai status pengelolaan pusat perbelanjaan Sekumpul PPS Martapura yang dilaksanakan PT SHJ, namun hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah daerah. Memang Desember 2024 itu sudah habis masa kontrak itu. Nah, gimana? Tapi di dalam kenyataannya sampai hari ini masih belum diserahkan oleh PT SHJ kepada pemerintah daerah kita. Oh, benar. Nah, padahal pemerintah daerah sudah berhak sebetulnya mengambil alih PPS itu. Karena sudah 20 tahun kan. Jadi untuk sampai ini PT SHJ belum menyerahkan tuh? Belum menyerahkan. Kita masih belum tahu nih secara implisit seperti apa. Tapi yang kita tahu memang ada. Kemarin itu waktu kita rapat dengar pendapat, klausul yang menyatakan bahwa kalau tidak salah di pasal berapa gitu lupa bahwa setelah kontrak itu boleh dilanjutkan, boleh tidak. Dapat, bahasanya kan dapat kan. Nah, tetapi di poin selanjutnya dengan persetujuan pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah itu bisa sudah mengambil alih kebijakannya lah. Iya. Tapi sampai ini masih kada kawa gitu nih. Jadi di mana gate-nya tuh di mana? Ia menambahkan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Banjar untuk mengambil alih dengan perpanjangan tangan baik PD Pasar
maupun BPKAD. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda kami kembali dengan informasi HBDI Expo 2025 ID Cabang Banjarmasin, tingkatkan derajat kesehatan masyarakat.